Adiwasi namanya. Adiwasi itu penduduk asli gitu. Dan memang zaman dulu sampai sekarang di Bali juga kalau laki-laki kan pakai kancut itu. Di India sampai sekarang pakai kancut, cuma kancutnya di belakang itu. Itulah kelihatan seperti ya wanara itu. Wanara artinya yang dagunya lebar itu sebenarnya. Ya wanara itu yang berdagu lebar. Hanoman, nah itu berdagunya lebar. Karena itu ini suku asli di sana, bukan kera dalam pengertian yang sebenarnya gitu itu digambarkan. Dan memang ada di dalam Kiskindha-Parwa ketika siap bertempur itu dalam Yudhakanda itu Rama perintahkan semua pasukan harus memakai topeng kera dan berperilaku seperti kera. Hanya 7 orang yang berwujud manusia, Rama, Laksamana, Wibisana, dan 4 orang pengiring pasukan komandonya. Lainnya harus pakai topeng kera. Apa membuat pihak lawan Rawana down mentalnya, karena kok kera yang berangkat begitu. Ada lagi yang menarik dalam Ramayana, Sita kan dicerai langsung ketika didapat, demikian menang Sita dicerai. Ternyata dalam versi yang lain, dalam Dewi Bhagavatam, masalah sumbernya itu, kenapa Rama mencerai? Karena itu bukan istrinya gitu. Jadi yang dibawa, yang dilarikan ke Alega itu bukan istrinya. Kenapa? Kasusnya ketika Rama mengejar Kijang Mas, di perjalanan dicegat oleh Dewa Geni. Rama, istrimu dalam bahaya gitu. Tolong Dewa Geni selamatkan. Ya, saya bawa ke sorga. Dibuatlah Sita Maya. Jadi Sita palsu yang dibawa ke Lengka. Karena itu supaya Dewa Geni mau nurunkan Sita yang asli, maka ada acara Sati Labuh Geni itu membakar diri di Sita itu. Jadi cerita ini tidak ada orang tahu kecuali Rama dan penulisnya. Itu aja yang tahu. Demikian dalam Mahabharata. Ada juga yang menarik, perkawinan Drupadi dengan 5 suami. Nah, ini menarik, benar tidak ada? Ada terjadi itu. Bahkan Drestadjumena, adik Drupadi, memprotes berat. Bagaimana pandangan orang nanti, bagaimana mata dunia ini? Kalau kakak saya perempuan mempunyai suami laki-laki, betapa kayak apa dia, kayak pelacur nanti kakak saya begitu. Akhirnya rapat sidang di sana dan Maharsi Vyasa juga hadir. Yudhistira menjelaskan, tidak apa, di tradisi keluarga kami di Uttarkasi, di India Utara, di Himalaya, memang poliandri. Ya. Dalam poliandri itu, seks tidak menjadi sesuatu yang seperti pengertian sekarang. Jadi seks hanya untuk prokreasi, bukan untuk rekreasi gitu. Kalau sekarang kan seks lebih banyak untuk rekreasi, bukan untuk kelahiran anak. Jadi kalau tidak untuk kelahiran anak, dia tidak berhubungan seks gitu. Jika melihat kiprahnya di bidang agama Hindu, mungkin tak banyak yang percaya. Sang penekun Weda ini dulunya adalah seorang perwira TNI. Tepatnya 7 Januari 1978 hingga 31 Desember 1985, Titip tercatat sebagai perwira pertama wajib militer TNI Angkatan Darat. Karirnya di dunia militer terbilang cemerlang. Tahun 1978, Titip berpangkat Letnan 2 Infanteri di Kodam 9 Udayana. 3 tahun kemudian, ia naik pangkat menjadi Letnan 1. Begini ceritanya, saya dari keluarga pemangku, ya. Saya dari keluarga pemangku, bahkan pernah ada seorang pendeta yang meminta saya untuk didikse. Saya nggak mau, belum mau ngiring. Tahun 83, waktu itu saya tentara aktif, pangkat saya baru naik ke Letnan 1, saya diminta untuk mendikse jadi pendeta. Saya nggak mau, mohon maaf. Nanti kalau sudah masanya kapan saya ngiring. Nah, dapat saya kesempatan ke sekolah ke India dengan syarat berhenti jadi tentara. Maka saya berhenti jadi tentara tahun 86, 1 Januari, mempersiapkan diri. Tahun 90 baru saya bisa berangkat ke India dan ngambil bidang studi Weda. Titip mengaku senang pernah berprofesi menjadi tentara, meski hanya sebatas wajib militer. Tapi tetap saja, ketika diminta memilih, Titip lebih nyaman menjadi penulis buku serta berceramah agama di Bali dan di kantong-kantong umat Hindu di Indonesia. Titip rela melepas dunia militer demi menjadi penekun Weda yang sejati.
Kalau boleh memilih ya saya memang senang di dunia pendidikan khususnya Dharma Wacana, menulis buku agama gitu. Nah rektor ini kan karena dapat tugas tambahan ceritanya sebagai guru besar, dapat tugas tambahan sebagai rektor, tapi hobi saya masih lebih memilih nulis ataupun meneliti dan juga memberikan ceramah-ceramah karena interaksi kita dengan masyarakat enak sekali. Kami melayani mereka, kadang-kadang kami disiapkan dengan ya penginapan yang sangat-sangat sederhana. Saya juga bangga makan yang sangat sederhana. Saya orang vegetarian kan gampang saja makan begitu. Ya, jadi pola-pola hidup yang ya kita sudah berbangga karena banyak umat kita yang sukses begitu, malah di Lampung tidak diberikan nginap di pura, malah di hotel dicarikan yang bagus begitu. Pesawatnya diberikan Garuda begitu, itu misalnya kan tergantung pada kemampuan umat. Tapi saya bangga sekali kalau umat kita mau berkomunikasi, nanyakan hal-hal macam-macam, ternyata di bawah masih banyak yang mereka tidak tahu gitu. Titip menikah pada tahun 1979 dan dikaruniai 2 orang anak, Ida Anuraga Nirmalayani dan Nararya Narotama. Putri pertamanya kini telah menikah dan si bungsu tengah melanjutkan pendidikan di Universitas Sorbonne, Prancis. Waktunya yang banyak tersita untuk berdharma wacana membuat Titip jarang berada di rumah. Sang istri Niketut Saparyani seringkali khawatir akan kondisi kesehatan suaminya tersebut. Kalau saya sih gimana ya, mengagumi gitu ya, karena mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh beliau Widi Sanghyang Widi, terutama ini membina umat di luar daerah, di Bali juga